49. Memberikan perusahaan cuma-cuma. Ternyata Andre sudah memiliki rencana lain, yaitu dengan menyiapkan orang-orangnya di luar restoran sebagai jaga-jaga jika di dalam tidak berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan ini baru pertama kali terjadi. Dia sudah melakukan penipuan sebanyak 5 kali dan baru kali ini dia sampai memanggil orang-orangnya yang menjaga di area depan untuk masuk ke dalam restoran. Setelah mengakhiri panggilan suara, Andre menatap Bastian seraya tersenyum. "Bersiaplah dengan hukuman yang akan aku berikan," ucap Andre, tersenyum lebar. Pria berusia 50 tahun itu, kini dengan santai mengambil minumannya di atas meja dan meminumnya. Ketika dia meletakkan kembali gelas ke atas meja, sekitar 10 pria yang merupakan orang pacaran Andre, masuk ke dalam restoran. Andre tersenyum. Lalu, dia berkata, "Orang-orangku sudah datang. Sekarang aku berikan kamu satu kesempatan, berikan uang 100 miliar atau kamu akan kupatahkan kedua kaki dan kedua tangan. Silakan dipilih." Bastian menatap anak buah Andre tanpa bereaksi apa-apa. Wajahnya tampak sangat dingin. "Lakukan saja," ucap Bastian. Andre begitu geram mendengar ucapan dari Bastian yang menantangnya. Kemudian ia pun menoleh ke arah anak buahnya dan memerintahkan untuk menyerang Bastian, "Hajar dia. Potong kedua kaki dan kedua tangannya." Bastian mungkin bisa melawan petarung martial arts dan mengalahkannya. Tapi Doni hanya sendiri. Kalau harus melawan 10 orang secara bersamaan, Bastian tentunya sangat kesulitan. Tetapi, sesuatu yang tidak terduga oleh Andre terjadi. 10 orang itu berlari mendekati Bastian dan kemudian berhenti di hadapan pria itu, lalu mereka membungkukkan badannya. "Tuan Dominic, maafkan kami. Kami tidak tahu kalau Andre membayar kami untuk melawan Tuan," ucap seorang pria berbadan tinggi besar. Dia adalah Ray, orang yang menguasai wilayah selatan di timur Jakarta. Jabatan itu diberikan oleh Charlie untuk menggantikan peran Denny. Namun atas perintah Bastian. Andre terbelalak. Dia begitu syok melihat orang-orang bayarannya malah membungkukkan badan di hadapan Bastian alih-alih menyerangnya. "Apa yang kalian lakukan? Hajar dia. Aku sudah membayar kalian mahal-mahal. Cepat laksanakan perintahku," pekik Andre. Ray membalikkan badannya. Kemudian dia melangkahkan kakinya mendekati Andre. "Bu!" Dengan keras meraih menendang perut Andre hingga pria itu terpental ke belakang sejauh 3 meter. "Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu menyuruhku untuk menghajar Tuan Dominic," geram Ray dengan wajahnya yang merah padam. Andre sembari memegangi perutnya, berkata, "Kamu sudah aku bayar berarti kamu harus menuruti apa yang aku perintahkan. Kamu itu hanya orang bayaran." Ray menghampiri Andre dan menarik jasnya hingga membuat Andre berdiri. "Kamu membayarku tapi Tuan Dominic memberikanku kehidupan. Uangmu tidak ada apa-apanya jika dibanding milik Tuan Dominic," bentak Ray hingga matanya melotot. "Daripada aku harus menghajar Tuan Dominic, lebih baik aku menghajar dan membunuhmu." Seketika tubuh Andre gemetaran. Keringat dingin mengucur di tubuhnya dan wajahnya sangat pucat. Plak, plak, plak. Ray menampakkan wajah Andre bola-balik hingga 3 kali. Dan kemudian dia pun mendorong tubuh Anda yang sudah lemas hingga terjengkang. "Kurang ajar. Di depan Tuan Dominic masih berani membicarakan uang," geram Ray. Kemudian menghampiri Bastian kembali, "Tuan Dominic, tolong maafkan aku dan juga anak buahku. Orang itu ingin memeras istriku dengan dalih menjual perusahaan. Lalu dia mengancam istriku hingga membuat istriku pingsan," ucap Bastian. "Aku ingin tahu apa yang bisa kamu perbuat kepadanya." Ray mendengus. Sambil melirik ke arah Andre, dia berkata, "Membunuhnya adalah perkara mudah bagiku. Jika Tuan mengizinkan, aku akan melakukan itu saat ini juga." Andre semakin ketakutan mendengar perkataan dari Ray. Dia tidak ingin mati. Oleh sebab itu, sambil menahan rasa sakit dia bersujud kepada Bastian. "Maafkan aku. Tolong ampuni aku, Tuan Dominic. Aku rela menjadi pengikutmu seumur hidup. Kumohon, Tuan," ucap Andre, mengemis. Walau Andre adalah orang yang licik dan jahat, tapi sebenarnya dia tidak memiliki dukungan siapapun selain dari orang-orang yang dia bayar. Keluarganya sudah bangkrut dan tidak memiliki pengaruh apapun lagi. Hanya Andre seorang saja yang masih memiliki perusahaan kecil.
Dan dari perusahaan inilah Andre mendapatkan uang dari hasil menipu. Berpura-pura akan menjual perusahaannya tapi pada akhirnya dia memeras orang yang mau membeli. Persis sama seperti yang dilakukan kepada Alexa. Kamu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anak buahku. Ucap Bastian, dingin. Andre merangkak, berusaha untuk mendekati Bastian. Namun, dia ditahan oleh Ray yang menaruh kakinya di kepala Andre. Diam di sini. Kamu tidak layak untuk berada lebih dekat dengan Tuan Dominic. Seru Ray. Andre menurutinya. Dia pun mengangkat badannya, namun masih dalam posisi bersimpuh. Dia menatap kedua mata Bastian sambil kedua tangannya menangkup di depan wajahnya. Ampuni aku, Tuan. Mohon Andre. Bastian menoleh ke arah istrinya yang sedang berusaha disadarkan oleh dua orang pelayan restoran. Kamu lihat istriku itu. Dia ingin sekali membeli perusahaanmu. Dia sangat serius hingga dia sudah membuat visi dan misi serta rancangan kerja Lion Teknologi ketika sudah menjadi miliknya. Tapi kamu dengan tega membuat impian dan kerja kerasnya berantakan. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkanmu? Ucap Bastian. Aku akan memberikan perusahaanku secara cuma-cuma kepada istrimu. Tapi tolong, biarkan aku hidup. Andre berkata dengan suara yang bergetar. Bastian kemudian mengambil surat jual beli yang sudah dibuat oleh Alexa. Kemudian dia mencabut dua buah materai yang ada di kertas itu. Bisa kamu scan surat ini dan ganti nominal harganya menjadi 1.000? Tanya Bastian kepada manajer restoran yang sedang berdiri mematung. Pria itu menganggukkan kepalanya seraya berkata, bisa Pak. Mohon tunggu sebentar. Tidak ada kata lain yang bisa dikatakan oleh sang manajer restoran. Kemudian pria yang mengenakan kemeja berwarna navy itu pun langsung berlari ke ruang kerjanya, mengerjakan apa yang diminta oleh Bastian. Tidak lama kemudian pria itu kembali lagi ke hadapan Bastian dan menyerahkan surat jual beli yang sudah dia edit ulang. Ini Pak suratnya. Bastian menganggukkan kepalanya seraya mengambil surat itu. Dia pun menaruh di meja, menempelkan kembali materai dan mendorong sedikit ke depan. Tanda tangani. Seru Bastian seraya meletakkan uang koin senilai 1.000 di atas kertas. Andre langsung berdiri dan menandatangani surat jual beli itu dengan cepat. Sudah. Bagus. Gila, membeli perusahaan dengan harga 1.000. Ini benar-benar tidak masuk akal. Harga diri Andre sudah hancur berkeping-keping. Bastian mengambil surat itu dan melihatnya. Apa yang kamu mau sudah aku lakukan. Jadi biarkan aku pergi dari sini, kata Andre. Pergi saja, seru Bastian, dingin. Mendengar itu, Andre langsung berdiri dan lari tunggang langgang sembari memegangi perutnya yang terasa begitu sakit. Di titik ini, Alexa akhirnya sadar. Dia pun kemudian akan bangun untuk melihat kondisi suaminya. Yang pertama ada di dalam benaknya adalah keselamatan Bastian. Namun ketika melihat Bastian masih berdiri tegak, dia pun langsung merasa lega. Bastian melangkahkan kakinya menghampiri Alexa. Bagaimana kondisimu? Apa ada yang pusing? Tanya Bastian. Alexa menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Bastian. Pak Andre kemana? Dia sudah pergi. Orang-orang itu siapa? Pasti orang-orang suruhannya Pak Andre, iya. Tanya Alexa, takut. Wanita itu mengalami trauma yang dalam. 50. Rencana busuk karyawan Alexa. Hal yang terjadi barusan adalah kali pertama dalam hidupnya berada di situasi yang sangat mengerikan. Melihat darah setetes saja dia sudah pucat wajahnya apalagi kalau kakinya dipotong. Mungkin dia akan mati karena serangan jantung. Bastian berjongkok di hadapan Alexa sembari memegang tangannya dan berkata, dia sudah pulang, baru saja. Dan dia juga setuju untuk menjual perusahaannya kepadamu. Ini surat jual belinya. Bastian menyerahkan selembar kertas yang berisi tentang akta jual beli kepada sang istri. Alexa mengerutkan dahinya. Saya ingat dia Andre tidak mau menjual perusahaan kurang dari 50 miliar. Kamu beli seharga 50 miliar. Kamu punya uang sebanyak itu dari mana? Tanya Alexa, heran. Bastian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, nggak mungkin aku mau beli seharga itu. Kamu lihat saja berapa nominalnya. Ketika Alexa melihat akta jual beli itu, dia tercengang. Apa? S1000. Dia menjual perusahaannya hanya dengan 1.000. Ini beneran? Tanya Alexa sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan kiri.
Bastian menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menoleh ke arah belakang yang di mana sedang berkumpul Ray dan anak buahnya serta para pegawai restoran. Ini beneran. Banyak saksi di sana yang melihatnya. Andre menjual karena terpaksa. Ada sesuatu hal yang harus membuatnya menjual dengan cepat. Ya, karena aku hanya punya uang segitu, ya aku beli saja dengan harga segitu. Untungnya dia mau, jelas Bastian sambil tersenyum. Alexa walau merasa sangat senang namun di dalam dirinya, tetap saja merasa heran. Kamu enggak senang dengan ini. Kalau gitu buat aku aja. Ucap Bastian sambil berpura-pura akan mengambil akta jual beli itu. Enak saja. Kamu, kan sudah ngasih buat aku, mana bisa diminta lagi. Alexa berkata sambil menarik akta jual beli ke belakang untuk menjauhi jangkauan Bastian. Bastian tersenyum. Lalu dia berdiri dan berkata, kamu mau pulang atau langsung ke perusahaan barumu? Aku antar kemanapun kamu mau pergi. Kita ke Lion Teknologi saja kali, ya. Aku harus melihat kondisi di sana seperti apa. Setelah itu, kan aku bisa menyesuaikan visi misi dan juga rencana jangka pendek dan jangka panjangku untuk perusahaanku, kata Alexa sambil berdiri. Kemudian Alexa berjalan menghampiri meja kasir dan membayar seluruh tagihan. Namun tiba-tiba manajer restoran langsung datang menghampiri, dan berkata, ibu nggak perlu membayar biaya makanan dan minuman yang ibu pesan. Saya sudah menggratiskannya. Loh, kenapa digratiskan? Nggak apa-apa kok saya membayarnya. Nggak perlu, Bu. Hitung-hitung sebagai hadiah. Sebab suami ibu sudah membawa orang yang cukup banyak ke sini. Alexa menoleh ke arah Bastian dengan tatapan yang bingung. Bastian pun menganggukkan kepalanya dengan pelan kepada Alexa. Alexa mengembalikan pandangannya kepada sang manajer hotel. Lalu dia berkata, baiklah kalau begitu terima kasih banyak. Kemudian Bastian dan Alexa langsung pergi menuju ke perusahaan milik Alexa yang baru. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 10 menit saja. Setelah memarkirkan mobil, mereka berdua langsung keluar dari mobil. Alexa mengernyitkan keningnya ketika melihat bangunan kantor Lion Teknologi yang hanya memiliki 4 lantai dan kondisi cat dindingnya sudah mengelupas. Ini cukup menandakan kalau perusahaan tidak terawat dengan baik. Ketika mereka berdua masuk ke dalam kantor, tidak ada satupun petugas keamanan di sana dan juga tidak ada resepsionis yang berjaga. Semakin masuk ke dalam, semakin sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian mereka berdua naik ke lantai 2. Ternyata masih sama, sepi tanpa orang. Barulah ketika mereka menaiki tangga untuk menuju lantai 3, terdengar suara berisik. Saat sampai di lantai 3 mereka berdua terkejut karena, dia melihat ada sekitar 10 orang dengan 7 pria dan 3 wanita yang sedang santai-santai dan bahkan ada yang tiduran di lantai. Tidak ada satupun di antara mereka yang sedang bekerja. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Alexa dengan suara yang tinggi. Ke-10 orang itu hanya menatap Alexa dengan tatapan yang tajam. Apa yang kami lakukan? Ya, terserah kami mau ngapain. Ribet banget. Memangnya kamu siapa? Tanya seorang pria yang berkulit putih dan berbadan gempal. Alexa menunjukkan akta jual beli kepadanya sambil berkata, perkenalkan namaku adalah Alexandra Winata, kalian bisa memanggilku Alexa. Aku adalah pemilik baru perusahaan Lion Teknologi. Sontak saja semua orang langsung berdiri mengetahui kalau Alexa adalah bos baru mereka. Maaf Bu, aku tidak tahu. Pria gempal itu berkata sambil menatap kedua mata Alexa. Kali ini tidak masalah karena kamu tidak tahu. Kemudian Alexa menebar pandangannya ke seluruh ruangan. Di sini hanya ada 3 meja saja. Berarti hanya ada 3 orang yang bekerja di sini. Tanya Alexa. Betul Bu. Yang lainnya bekerja di lantai yang berbeda. Ada berapa karyawan yang ada di sini? Ada 15 orang, Bu. Apa? Hanya ada 15 orang. Alexa terkejut mendengarnya. Betul. 10 orang di antaranya adalah programmer dan animator dan 5 lagi karyawan administrasi, terang pria berbadan gempal itu. Bastian tidak menyukai pria itu karena beberapa kali kedapatan mencuri pandang ke arah bukit milik Alexa. Ekspresi wajahnya ketika melihat bagian indah milik Alexa pun menyebalkan. Penuh dengan hasrat. Baiklah kalau begitu, berarti aku harus menambah karyawan, gumam Alexa.
Kemudian Alexa melangkahkan kakinya ke lantai 4 untuk melihat-lihat. Saat di lantai 4 dia melihat 5 orang yang semuanya adalah wanita. Mereka sedang berada di meja masing-masing namun tampak tidak ada satupun yang bekerja. Tetapi bisa dimaklumi karena memang tidak ada pekerjaan. Mereka biasanya hanya sibuk di akhir dan awal bulan saja untuk mengurus pembayaran, entah itu aku masukkan maupun gaji karyawan dan kredit bank. Alexa berbincang-bincang dengan mereka berlima. Wanita itu pun tampak asyik membahas mengenai detail perusahaan. Karena tidak ingin mengganggu dan akan menyerahkan seluruh tanggung jawab perusahaan kepada Alexa, Bastian memutuskan untuk kembali ke lantai bawah. Namun ketika dia menurunkan dan belum sampai di lantai 3, terdengar suara 3 orang pria yang sedang berbincang-bincang. Dan menyebut nama Alexa dalam perbincangan mereka. Wah, kita akhirnya punya bos baru. Cewek cantik dan seksi. Ini bisa membuat kita semangat untuk bekerja, kata seorang pria gempal bernama Gary. Iya benar, Bu Alexa memang sangat cantik. Aku rela untuk mengurangi hidupku sampai setengahnya asalkan bisa tidur dengannya, kata pria berkulit sawo matang bernama Neto. Hahaha, mudah saja, Neto. Aku punya obat penaik gairah untuk wanita, bekas aku pakai semalam bersama dengan teman-temanku. Kita bisa kasih ke dia. Setelah itu, aku jamin dia akan lupa segalanya karena hasratnya yang tinggi. Dia akan melayani kita, ucap seorang pria kurus tinggi bernama Reno. Wah, yang benar kamu. Asyik banget kalau begitu, kata Neto. Reno menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu dia berkata, aku juga punya obat tidur. Nanti kita bisa masukkan ke minuman untuk suaminya Bu Alexa. Hahaha, bagus sekali. Lagian, pria gembel seperti dia bisa mendapatkan wanita secantik Bu Alexa, itu membuatku iri saja, kata Gary. Bastian mengepalkan tangannya. Ingin sekali dia menghajar ketiga pria itu hingga sekarat. Bersambung.